Sapi Nelore untuk perbaikan genetik Sumba Ongole, solusi atau tantangan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas genetik sapi lokal, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, berencana mendatangkan sapi Nelore dari Brasil. Tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu genetik sapi Sumba Ongole, SO, yang dikenal sebagai salah satu plasma nutfah asli Indonesia. Namun, rencana ini menuai pro dan kontra. Apakah ini solusi yang tepat, atau justru menjadi tantangan baru bagi peternakan lokal? Nelore, potensi dan keunggulan sapi. Nelore yang berasal dari Brasil dikenal sebagai sapi tipe pedaging dengan daya adaptasi tinggi terhadap iklim tropis. Karakteristiknya yang tahan terhadap panas, resisten terhadap penyakit, dan memiliki pertumbuhan yang cepat membuatnya menjadi pilihan menarik untuk program perbaikan genetik. Nelore juga memiliki kemampuan merumput yang baik, sehingga cocok untuk sistem peternakan pastoral, seperti yang banyak diterapkan di Sumba. Dengan menyilangkan Nelore dan Sumba Ongole, diharapkan akan lahir generasi sapi yang lebih unggul dalam hal pertumbuhan, produksi daging, dan ketahanan terhadap penyakit. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan swasembada daging nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tantangan yang harus diantisipasi meski memiliki potensi besar. Rencana ini tidak lepas dari tantangan. Pertama, ada risiko terjadinya penurunan keragaman genetik sapi lokal. Sumba Ongole adalah sapi asli Indonesia yang telah beradaptasi dengan lingkungan Nusantara selama puluhan tahun. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program persilangan ini justru bisa mengikis keunikan genetik Sumba Ongole, bahkan mengancam kelestariannya. Kedua, persilangan dengan sapi impor bisa menimbulkan ketergantungan pada teknologi dan bibit dari luar negeri. Peternak lokal mungkin akan kesulitan jika program ini tidak disertai dengan pendampingan dan transfer pengetahuan yang memadai. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sapi hasil persilangan mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi, lingkungan dan sistem peternakan tradisional di Sumba. Ketiga, aspek ekonomi juga perlu diperhatikan. Mendatangkan sapi Nelore dari Brasil memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apakah investasi ini akan sebanding dengan hasil yang diperoleh, atau justru menjadi beban baru bagi peternak dan pemerintah? Solusi atau tantangan. Rencana ini bisa menjadi solusi jika diimplementasikan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, perlu ada kajian mendalam terkait dampak genetik, lingkungan, dan sosial ekonomi dari program ini. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa peternak lokal dilibatkan secara aktif dan mendapatkan pelatihan yang memadai. Ketiga, program ini harus diimbangi dengan upaya pelestarian Sumba Ongole sebagai plasma nutfah asli Indonesia. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, program ini justru bisa menjadi tantangan baru yang memperburuk kondisi peternakan lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, peneliti, peternak, dan stakeholders lainnya menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, rencana mendatangkan sapi Nelore untuk memperbaiki mutu genetik Sumba Ongole adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana program ini dijalankan. Jika dilakukan dengan hati-hati dan terencana, ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas peternakan sapi di Indonesia. Namun, jika diabaikan aspek keberlanjutan dan pelestarian, program ini justru bisa menjadi bumerang yang merugikan peternak dan mengancam kelestarian sapi lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peternakan lokal dan kelestarian sumber daya genetik Indonesia.